Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan pandemi COVID seperti saat ini, kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman yang sedang kuliah secara daring ataupun teman-teman yang sedang beraktivitas dari rumah tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Anggita, mahasiswa kebidanan program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa soal MCQ atau Multiple Choice Question, atau soal yang biasa kita sebut dengan soal pilihan berganda, model Vignet atau model studi kasus. Baiklah, biasanya soal ini digunakan untuk ujian kompetensi. Semoga pembahasan hari ini dapat dijadikan referensi untuk persiapan ujian kompetensi kita. Teman-teman, soal yang akan saya bahas materinya adalah mengenai deteksi dini komplikasi, rujukan, dan kegawat daruratan kehamilan. Baiklah, langsung saja kita bahas soalnya. Soal nomor 1, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan amenorrea 3 bulan. Hasil anamnesa, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Mari kita lihat pembahasan soal nomor 1. Pada kasus ini, dilihat dari keluhan amenorrea 3 bulan, maka TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan hasil perhitungan dari HPHT. Jika amenorrea 3 bulan, maka TFU idealnya 3 jari di atas simfisis. Namun, TFU 1 jari di bawah pusat seperti usia kehamilan 5 bulan. Diperkuat lagi dengan tidak ada balotemen dan adanya pengeluaran pervaginam bercak coklat yang menunjukkan mulai ada perdarahan. Adanya pengeluaran seperti gelembung mengarah ke mola hidatidosa. Diperkuat dengan gejala penyerta yaitu adanya hipertensi, tekanan darah 140/90 mmHg pada kasus ini. Kasus ini bukan merupakan abortus incipiens, abortus imminens, dan abortus incomplete karena TFU akan lebih rendah dan terdapat balotemen. Kasus ini juga bukan kehamilan ektopik karena TFU lebih tinggi dari usia kehamilan dan tidak ada balotemen. Meski ada tanda-tanda flek, namun tetap bukan kehamilan ektopik terganggu. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah A. Mola hidatidosa. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Semoga semuanya bisa mengerti ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesa keluar darah sedang, bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo, tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus incomplete, D. Abortus imminens, E. Kehamilan ektopik. Jawabannya apa ya teman-teman? Mari kita lihat pembahasan soal nomor 2. Pada kasus soal nomor 2 merupakan kasus abortus, ditandai adanya hasil pemeriksaan keluar darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi uterus,
dan nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada option jawaban lain. Ada 3 jenis abortus pada option. Namun, data fokus jawaban mengarah pada abortus incomplete. Pada kasus ini, adanya hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Kemudian hasil anamnesa keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan. Ini artinya incomplete, berarti sedang berlangsung, di mana buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran buah kehamilan. Belum semua hasil konsepsi yang dilahirkan, sehingga mengarah ke abortus incomplete. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, abortus incomplete. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Masih semangat ya? Baiklah, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang perempuan umur 31 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tinggi fundus uteri 30 cm, bagian fundus teraba bulat keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting. DJJ 140 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Apakah rencana asuhan yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Posisi SIM, B. Posisi litotomi, C. Posisi niches, D. Posisi Trendelenburg, E. Posisi dorsal recumbent. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian, apakah jawaban yang paling tepat pada kasus ini? Mari kita lihat pembahasan soal nomor 3. Pada kasus soal nomor 3, mengarah kepada masalah kehamilan dengan letak sungsang. Mengapa? Karena dilihat dari hasil anamnesa, ibu merasa penuh di perut bagian atas. Kemudian bagian fundus teraba bulat keras melenting. Ini menandakan bahwa di bagian fundus adalah kepala, sedangkan pada bagian bawah teraba bulat lunak kurang melenting. Dan DJJ 140 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Sehingga asuhan yang tepat pada kasus ini adalah menganjurkan ibu dengan melakukan gerakan niches. Kita lihat bagaimana posisi niches. Dengan niches, maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Sedangkan untuk jawaban yang lain kurang dapat memfasilitasi dua hukum tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, posisi niches. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Baiklah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 26 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 37 minggu, datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesa, sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 100 kali per menit, HB 11,5 gram %, protein urin negatif. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hipotensi, B. Gawat janin, C. Anemia ringan, D. Kehamilan normal, E. Suspek janin besar. Jawabannya apa teman-teman? Baiklah, mari kita lihat pembahasan soal nomor 4. Pada kasus ini, DJJ 100 kali per menit mengarah ke bradikardi, sementara DJJ bayi normal adalah 120-160 kali per menit. DJJ pada soal nomor 4 mengarah ke tanda-tanda diagnosis gawat janin atau fetal distress.
Fatal distress ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti 1. Mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban pada letak kepala. Yang kedua, denyut jantung janin di atas 160 kali per menit atau takikardi. Ketiga, denyut jantung janin di bawah 100 kali per menit, tidak teratur atau bradikardi. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah B. Gawat janin. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa mengerti ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Ini soal terakhir ya teman-teman. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 30 tahun, G3P2A0, hamil 34 minggu, datang ke puskesmas mengeluh keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesa terasa nyeri pada abdomen, gerakan janin dirasakan berkurang. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ positif kurang jelas, palpasi sulit dilakukan, ekstremitas bawah odema, tampak berdarah berwarna, bergumpal warna hitam. Pertanyaannya, apakah asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemasangan infus, B. Pemeriksaan USG, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Bed rest di puskesmas, E. Kolaborasi dengan dokter. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban yang tepat? Baiklah, kita lihat pembahasan soal nomor 5. Tanda-tanda seperti kasus soal nomor 5 mengarah pada solusio plasenta, yakni terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya dengan tanda dan gejala, yakni perdarahan dengan nyeri interminen atau menetap, warna darah kehitaman dan cair, tetapi mungkin ada bekuan jika solusio relatif baru. Shock tidak sesuai dengan jumlah darah keluar atau tersembunyi, anemia berat, gawat janin atau hilangnya denyut jantung janin, uterus tegang terus-menerus dan terasa nyeri. Pada kondisi tersebut, tidak boleh dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan dasar, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, rujuk ke rumah sakit. Baiklah teman-teman, telah selesai pembahasan mengenai soal-soal. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham dengan apa yang telah saya jelaskan, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita dalam mempersiapkan uji kompetensi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau sekedar memberi saran, saya persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar pada akun YouTube ini. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya tutup dengan sebuah pantun. Makan babat buka puasa, babat melejit ke dalam gelas. Sungguh hebat kebidanan unsa, tetap giat walau sedang COVID-19. Tetap sehat teman-teman, selalu jaga kebersihan. Semoga kita terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.